Perkenalkan, nama saya Jenny Lumba dengan NPM 2240605186. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan potensi diri siswa. Pengembangan diri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini, siswa atau murid dalam mengembangkan potensi dirinya dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Perkembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri ini merupakan kegiatan di luar kelas, sebagian integral dari kurikulum sekolah. Tujuan khusus dalam pengembangan diri siswa adalah untuk mengembangkan bakat, minat, keterampilan, kreativitas, kemandirian, kebiasaan, keterampilan belajar, keterampilan sosial, kehidupan beragama, intuisi, keterampilan memecahkan masalah, dan perencanaan karir. Setiap siswa memiliki potensi untuk belajar, tumbuh dan menjadi orang yang sukses. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita para guru membantu mereka mencapai hal ini? Siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan mempengaruhi kemampuan belajarnya. Disinilah peran guru dalam menemukan potensi dan mengembangkan secara optimal. Jadi, sebelum mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa sebenarnya potensi yang ada pada diri mereka. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi yang dimiliki siswa, guru perlu membantu mereka mengembangkan potensi tersebut. Bagaimana caranya? Berikut cara mengembangkan potensi diri siswa. Yang pertama, bangun keterampilan dan pengetahuan yang ada. Sebagai guru, Anda perlu mencari tahu pengetahuan apa yang sudah diketahui siswa dan keterampilan apa yang perlu menjadi inti pengembangan. Selalu ada pengetahuan awal untuk ditemukan dan akan ada cara untuk menggunakan pengetahuan itu dalam mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, berikan motivasi intrinsik. Biasanya, seorang guru perlu menggunakan motivasi eksternal untuk mendukung pembelajaran siswa. Padahal, cara terbaik untuk memotivasi mereka adalah dengan mengubah pola pikir belajar mereka, termasuk potensi mereka. Yang ketiga, tetapkan tujuan dan sasaran. Siswa yang semangat belajarnya rendah biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap tujuan pembelajaran. Mereka cenderung berpikir, jika tidak ada alasan untuk mempelajarinya, mengapa saya harus melakukannya? Nah, kendala ini biasa Anda atasi dengan menjelaskan tujuan dari setiap tugas dalam rangka pengembangan potensi siswa. Ketika siswa memahami tujuan pengembangan potensi ini, mereka akan lebih cepat terlibat di dalamnya dan akan berusaha mencapai tujuan yang ditentukan. Yang keempat, mengajarkan mindset berkembang. Memberi siswa pengetahuan bahwa setiap orang dapat mengembangkan dan meningkatkan diri. Hal ini dapat membantu mereka terus berusaha meningkatkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri. Yang kelima, membangun pola pikir positif. Mungkin siswa Anda sering berpikir, apakah sesuatu bisa dicapai atau tidak, atau nanti mungkin hasilnya kurang memuaskan. Pemikiran seperti ini secara tidak sadar menjadi doa, dan akhirnya hasilnya sesuai dengan pemikiran negatif siswa Anda, yaitu tidak tercapai atau gagal. Oleh karena itu, agar pikiran negatif siswa Anda tidak terus berkembang, perlu terus dilatih. Untuk mengantisipasi, ada 3 cara membangun pola pikir positif, yaitu percaya sepenuh hati, santai, selalu berpikir positif, dan bertindak selaras. Tujuan yang telah dirancang percaya dengan sepenuh hati bahwa pasti akan tercapai, baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Tanamkan pada siswa Anda agar mereka benar-benar percaya diri untuk tetap berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Yang keenam, libatkan orang tua. Mengembangkan potensi siswa tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi Anda juga membutuhkan dukungan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan dan mendorong mereka untuk membantu siswa berhasil, ini akan berdampak besar pada perkembangan belajar siswa. Yang ketujuh,
Layanan konseling. Layanan konseling meliputi pengenalan diri, studi, bimbingan karir, dan pengenalan sosial. Konseling sendiri merupakan layanan bantuan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini bertujuan untuk mandiri dan berkembang secara optimal di bidang sosial, perkembangan kehidupan pribadi, pembelajaran, dan perencanaan karir. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah yang berlangsung baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh tambahan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Bagian B, pentingnya mengembangkan potensi diri siswa. Mengembangkan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan akademik siswa memang menjadi tugas utama sebagai guru. Namun dalam prosesnya, pengetahuan yang dikembangkan harus sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Mengembangkan seluruh potensi dan karakteristik yang ada pada diri siswa seperti karakteristik intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan memahami potensi dan karakter siswa, Anda dapat memperoleh gambaran tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, mengetahui aspirasi dan kebutuhannya, serta menentukan kedalaman dan keluasan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, informasi tentang potensi dan karakteristik peserta didik dapat dijadikan acuan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif, sehingga tujuan pembelajaran selanjutnya dapat tercapai dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.